Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya serasa di masjid besar banget saya. Tapi masih semangat ini saya. Ini musola besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak DKM Pengurus Mushola Al-Hikmah Bapak Samsudiono. Ternyata beliau di sini, Pak. Padahal saya mengenal beliau beberapa tahun yang lalu, 2018. Udah lama ya, Pak? Dalam 1 tahun. Beliau atasan kami, guru saya juga. Insyaallah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya. Amin. Dilimpahkan rezekinya, amin. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya, amin. Amin. Dan juga kita semua yang hadir di sini, ibu bapak, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita semua. Amin. Salawat dan salam berlimpah dan tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan menyampaikan mengenai Ramadan atau apapun, insya Allah akan disampaikan dengan ustaz-ustaz yang lain. Tapi sedikit yang akan saya sampaikan, mungkin ada yang sudah menyampaikan atau belum. Kalau ada, mungkin ini mengingatkan saja, Ya. yaitu antara Al-Quran dan ilmu tajwid. Insya Allah, mudah-mudahan Al-Quran itu kita tahu Pak ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara beberapa tahap. Yang pertama, tahapan pertama, Al-Quran diturunkan secara penuh, secara sekaligus. Maka kita selalu ingat tanggal berapa Pak? Selalu 17 Ramadan, insya Allah. Berapa hari lagi? 10 hari lagi ya, insya Allah. Nah, itu Al-Quran diturunkan seluruhnya oleh Allah. Kemana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Belum Pak, belum ke dunia. Dari Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, disinilah Al-Quran baru diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah sesuai dengan keadaan Rasulullah. Jadi enggak serta-merta Allah menurunkan saat itu langsung ke Rasulullah, enggak. Karena ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril menurunkan ayat pertama yang dibaca 1 sampai 5, surat apa Pak? Iqra. Al-Alaq. Enggak ada surat Iqra Pak. Salah lagi. Nanti kalau saya koreksi sama Pak Dosen, insyaallah. Insyaallah. Jadi Quran itu diturunkan yang pertama secara sebagian ayat, yaitu surah Al-Alaq atau Iqra 1 sampai 5. Tapi ayat Al-Quran yang diturunkan pertama secara keseluruhan, ada yang tahu Pak? Nah, belum. Ayo. Bu, ada yang tahu Bu? Jadi yang pertama diturunkan itu adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Tetapi yang diturunkan pertama secara keseluruhan satu surat, kalau tidak salah nanti itu saja Pak, Al-Muzammil. Kalau tidak salah, ketika Allah memerintahkan Jibril, malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, itu Al-Quran diturunkan. Ternyata jemaah sekalian tidak serta-merta pasti dengan ilmunya. Warattilil Qur'an tartila. Ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu tahsin atau tajwid, bisa tahsin dan tajwid sama-sama. Intinya ingin membaguskan.
Yang ingin saya sampaikan pada saat ini, ada beberapa kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Sebagian saja Pak, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti sampai jam 10 nggak beres. Ya. Yang pertama, kalau di sini ada nggak Pak? Nih. Apa ini Pak bacaannya? Allah. Allah. Ini Muhammad. Baik. Lah kenapa Ustaz nunjuk ini? Ini yang terjadi. Hampir 75% yang pernah saya alami ketika menyampaikan pada jemaah lafaz Allah, itu cara membacanya kurang tepat, bukan salah. Kurang tepat. Ibu mau diperhatikan biar kita dapat ketika pulang itu dapat ilmu mudah-mudahan. Cara membaca lafaz Allah itu ada dua. Insya Allah di sini sudah paham semuanya. Ada dua. Pertama ada tarkik. Arti tarkik ada yang tahu? Tipis tuh kan? Udah tahu berarti. Ya. Yang kedua tafkhim. Artinya tebal. Pisan tebal. Kalau yang tipis insya Allah semuanya tidak ada yang salah. Kenapa? Sebab karena tidak ada yang baca Bismillah. Gak ada gitu. Bismillah. Insya Allah semuanya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lafaz Allah yang dibaca tafkhim, di mana lafaz Allah yang diikuti tanda baca fathah atau dhammah. Nanti kita rasa-rasa Pak ya, dengan hati kita sendiri Pak. Letak kesalahannya di mana atau kurang tepatnya di mana? Mohon diperhatikan. Innallaha. Innallah. Ya. Pak, surat langganan yang sering kita baca surat apa Pak? Nah, Allah. berarti itu ya biasa ya Pak. Betul. Surat Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas tapi tidak tertera di dalam suratnya. Nih, ini. Ketika membaca surah Al-Ikhlas, hampir semuanya, bukan semuanya kali ya, ada sebagian yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Benar gak? Benar, insya Allah. Tapi ternyata jemaah sekalian itu jauh dari aturannya. Kenapa? Sebab secara tidak disadari atau tidak disadari itu lafaz Allah benar, tapi padahal kurang tepat. Di mana letak kurang tepatnya? Perhatikan. Bunyinya ada waw yang terselip. Allah, benar? Allah. Nah, inilah yang kurang tepatnya. Kenapa? Sebab demikian, Ibu, Bapak. Pertama, ibdalul harfi, menukar huruf. Yang kedua, hadful harfi. Yang kedua, membuang huruf. Mana mengganti hurufnya? Lam diganti dengan waw. Seperti itu. Jadi bukan au. Nah, Allah. coba rasa-rasa dulu Pak. Ini langganan Pak suratnya. Apalagi kalau kita mau pergi, suratnya ketika mau sholat, udah Al-Ikhlas lagi yang dibaca. Ya. Udah berapa lama kita ngaji? Insya Allah di sini sih pada bisa semuanya insya Allah. Jadi caranya, saya tampilin dulu nih Pak. Caranya, ini ibaratkan lidah Pak. Ini lidah. Biasanya saya suka bawa gigi-gigian Pak. Cuman tadi lupa ketaruh di rumah. Saya berangkat dari masjid juga. Ini ibaratkan lidah Pak. Ini ujung punggung lidah. Tempelkan lidah ini dengan langit-langit depan atas. Coba rasa-rasa Pak. Mulutnya dibuka, jangan mingkem. Lo. Jadi ini langit-langit depan. Ini ibaratkan gigi. Ini gusinya. Ini langit-langit, tempelkan di sini. Bisa Pak ya? Coba kita praktekkan.
Al. Jangan nutup mulutnya, lidahnya Al. nempel, jangan dulu lam, jangan dulu lo. Al. Al. Allah. Allah. Nah, bisa kan? Al. Allah. Kul huwallah. Bareng Pak. Qul huwallah. Kali lagi Pak. Qul huwallah. Nah, Pak dosen gimana? Bagus ya. Udah rata ya. Aman dulu. Nanti Pak dosen yang nilai ya. Insya Allah. Kalau misalkan lafaz Allahnya masih bunyinya wawu, Bapak Ibu, itu ada dua kesalahan di dalam Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Pertama adalah lahnul khafi, yang kedua lahnul jali. Apa itu lahnul khafi? Kesalahan yang enteng atau ringan. Apa contohnya? Misalkan ikhfa tidak dibaca ikhfa, idhar tidak dibaca idhar. Kalau lahan jali, kesalahan yang fatal ketika huruf ketukar dengan huruf atau diganti atau dibuang, itu kesalahan yang fatal. Makanya kalau di dunia MTQ atau perlombaan, ketika huruf ditukar dengan huruf, udah jangan harap dapat. Kecuali kalau semuanya ada yang salah huruf. Dihitung mana yang paling sedikit kesalahannya, paling gitu. Kalau misalkan yang bagus suaranya, makhorijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tapi hurufnya ketukar satu, udah out. Itu saking benar-benar hati-hati cara membaca Al-Quran. Seperti itu Pak ya? Insyaallah. Insya Allah. Lidahnya nempel ke atas. Allah. Insya Allah. Ibu bisa Bu ya? Bisa. Insyaallah. Jadi nanti kalau membaca surah Al-Ikhlas lagi, jangan au lagi. Allahus Somad, itu salah. Allahus Somad, itu yang pertama. Masih ada waktu 5 menit lagi. Yang kedua, huruf Zai. Tahu huruf Zai? Kalau dalam Al-Quran huruf Z. Huruf Z ini bisa mempengaruhi huruf-huruf yang lainnya. Contoh, mungkin nanti ada Pak dosen Pak, karena saya untuk BBI saya kurang terlalu paham. Tapi kalau tidak salah, huruf dal, tahu dal? Dal yang ada titiknya itu kalau ditulis pakai Latin tulisannya D sama Z, benar nggak Pak dosen? D sama Z, termasuk do. Nah kalau do saya nggak tahu apa gimana tulisannya. D sama Z juga. DH, do. Mungkin sama Z kali ya. DH ya. Nah, karena kita mah hidupnya inginnya enteng, gampang, mudah, biar gak ribet, gak banyak yang harus dipikirkan, udah aja gampang Pak. Rabbana zolamna. Siapa yang suka berdoa seperti itu? Nah, Rabbana zolamna. Bukan itu salah. Kalau di dalam Al-Quran, mungkin kalau di dalam BBI benar, insya Allah. Kita tidak menyalahkan BBI ya, tapi kita bagaimana cara membaca itu huruf da dan do. Kenapa? Sebab da dan do satu tempat, ujung lidah dengan ujung gigi atas bibirnya dibuka. Da, lo. Jadi kalau kita berdoa, yang selalu kita ucapkan doanya Rabbana zolamna, jangan zolamna lagi. Lo. Letakkan dengan ujung gigi atas. Lo. Li. Lu. Saya ya, insya Allah ya. Huruf kita ya. Jadi huruf lo adanya di ujung lidah dengan ujung gigi atas. Sifatnya jahar, tidak keluar angin, tidak istifal, tidak ke bawah tapi istilah naik, makanya suka tebal bacaannya. Zo, jadi jangan zo salah. Ya. Terus yang keduanya huruf da, sama. Da, di, lu. Ujung lidah tempelkan dengan ujung gigi atas. Da, di, lu, ban. Ya ayyuhalladzina. Suaranya Pak, maksudnya bacaannya suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Gitu Pak. Jadi enggak gini lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Enggak gitu lagi. Tempelkan di ujung gigi atas,
hurufnya ada 3, da, do, dan sa. Itu yang dirubah. Yang ketiganya ada banyak Pak. Bacaan sin dengan shin. Sin. Jangan Sin. ditukar, karena nanti akan beda artinya. Contoh, wa amilus solihati, kebacanya jadi sin. Mungkin itu tidak terlalu jauh, tapi yang fatal adalah huruf da sama lo yang terpengaruh dengan huruf zai. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua Pak ya. Amin. Nanti pulang dari sini bisa dipraktekkan lafaz Allahnya, Amin. atau huruf da-nya, huruf do-nya, supaya jangan kembali lagi ke yang semula insyaallah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah untuk terus membaca Al-Quran. Amin. Dan benar amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.